والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيئنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, para sepuh, para asatid, para tokoh masyarakat, sesangat abdina murja'akin, juga sedaya hadirin muslimin muslimat, juga para ikhwan jakanca sedaya dan sangat beten kula murja'akin. Alhamdulillah, pertama tore kita bersama-sama bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah dari kita. Ada pada kesempatan malam yang insya Allah penuh kelebihan nikmat keadaan kita kembali dikumpulkan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan penuh iman keyakinan dengan Allah dan dengan Rasulullah. Hal itu adalah bentuk pertolongan nyata yang diberikan oleh Allah dari kita. Sewajib kita syukuri dengan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat wa salam moga selalu dihaturkan di junjungan kita Sayyidil Anam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga kita setuju dengan dito yang hadir pada malam ini, atau betan-betan yang tidak hadir, dan semua keluarga kita yang di rumah, semua anak cucu kita, leluhur kita setuju moga diakui oleh Rasulullah untuk menjadi umat beliau, dari umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya berhak dan layak untuk mendapatkan syafaat pertolongan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin, tentunya kumpul kita malam semakin gak itu adalah bentuk bukti pembuktian dekat Allah dan dekat Rasulullah bahwa dalam hati kita akan ada tertanam sedikit cinta dekat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpul kita akan itu adalah membuktikan bahwa kita ada sedikit muhabbah dan kerinduan dekat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga 5 orang yang menimbulkan dalam hatinya ada kerinduan, di hatinya ada cinta, ada keta'ziman, ketaatan dan kekaguman dekat Sayyidina Muhammad, maka tentunya akan timbullah ketaatan, kepatuhan atas setiap perintah serang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah kisah dulu, ada setong sahabat nyaman sahabat Tauban. Sahabat kan itu adalah kebulan ipon Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat kan itu orang yang tak pernah sakit. Sahabat kan itu tak pernah bertuan. Sahabat kan tak pernah sakit tengah, tak pernah sakit cetak. Tapi sahabat kan itu sakit ketika jauh ben Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saarek tak pangki ben kanjeng Nabi, saarek tak pulang ben kanjeng Nabi, saarek tak menteng kanjeng Nabi, saarek tak mirengakin debonipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat nikah sakit kronis, sakit parah. Sahabat kan itu. Terus dalam kesempatan soban kali itu dari sakit dari tak terima apa sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia ada buya Rasulullah dari makulaku kula ya Rasulullah. Ketika tergula pun dipanggil salam Allah, ajian pun dipanggil salam Allah, tentunya kita tak kira bolong wahai Rasulullah. Ajian kan Nabi ben Rasul makhluk Allah sepaling semak dekat Allah, sepaling dicintai ben Gusti Allah, sepaling yang muliakin salam Gusti Allah. Sedangkan abdin hanya kebulan ajunan, abdin hanya Rasul ajunan. Yang jelas abdin tak kira bolong pada ajian wahai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Nabi tak bisa menjawab. Allah menurunkan ayat dari sebab sahabat gak itu. Allah menurunkan ayat Al-Quran sebunyinya Bismillahirrahmanirrahim, wa may yuti'illahu wa rasulahu fa ulaika ma'alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wa siddiqin wa syuhada wa salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dari sosana sahabat gak itu kakui apa sahabat Rasulullah, kakui tak pulang ben kanjeng Nabi. Abri pertanyaan dek kanjeng Nabi, ya Rasulullah, kula aku ketinapa kan itu, kula aku ketinapa itu pun debak kabel jadi kita berpisah. Ajunan kula aku pada surga mungkin VVIP dan kula beri benajunan, tak mungkin dan kula bisa pakai benajunan. Tikal pun ya Allah tak napun pakai pun dan kula tak masuk surga seperti apa benajunan. Ini ke sahabat ketika itu. Akhirnya Allah memberikan pembelaan dari sahabat. Allah menurunkan ayat
Ulang-ulang boleh. Wa may yuti'illah wa rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wasalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Artinya pasara orang yang punya ketaatan patuh dekat Allah wa rasul dan rasul Allah. Dua kuncinya. Wa may yuti'illah wa rasul, patuh dekat Allah, patuh dekat rasul Allah. Maka orang tersebut faulaika ma'alladzina an'ama Allahu 'alaihim, dia itu akan bersama orang-orang yang dinikmati oleh Allah. Dia itu akan bersama orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah. Dari bahasa minan nabiyyin, dari golongan para nabi, wasyuhada dan wasiddiqin, orang-orang sejujur, wasyuhada, orang-orang yang mati syahid, wasalihin, dan orang-orang yang saleh. Dan kita agak itu kunci namun terabolong ben Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terabolong ben Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, ben Nabi selain, terabolong ben Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, terabolong ben Imam Ghazali, terabolong ben Imam Rafi'i, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, terabolong ben wali-wali Allah ben Subhanahu wa ta'ala Hamid Tanggul, terabolong ben bila-bila semuanya. Kunci ni adito wa may yuti'illah wa rasul, tanamkanlah, tumbuhkanlah rasa takdim, rasa ketaatan dekat Allah sepertama dan dekat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kekuncian. Kuncinya, jadi kita harus menanamkan ketaatan dekat Allah dan Rasulullah. Kau menanamkan kepatuhan dekat Allah dan Rasulullah. Patuh, taat, takdim, takwa, atau setong cuman terjemahan. Imtithalul awamirillahi wa bin nawah, menjalankan setiap perintah saran Allah dan ajauhin apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mun kita terlanjur melakukan dosa itu ketina apa jong? Ketina apa Ustaz? Kita terlanjur laku dosa, terlanjur maksiat sengaja atau tidak sengaja, kita diajarkan oleh Allah. Ya ceraki ben Gusti Allah, orang yang mukmin kak itu ciri-ciri ada idza fa'alu fahisyatan aw dzalamu anfusahum dzakarallaha katsiran. Orang yang zalim terlanjur laku dosa, lanjur salah dekat Allah, maka si pertama tugas mereka adalah dzakarallaha katsiran, ingat dekat Allah Subhanahu wa taala, ingat dekat Gusti Allah wastaghfiru li dzunubihim, dan minta sembuhan dari Allah. Agonin, ya Allah, abdi derajat dosa ya Allah, abdi salah dekat junjungan Gusti, ada kata abdi tak sengaja ngabaca kiring bini saya beri mahrum Gusti, ada kata abdi tak sengaja ya Allah ngerasani orang ya Allah, abdi tak sengaja abdi suudon kering lain ya Allah. Agonin kan itu, agonin. Jadi ciri-ciri orang yang sesahaya kan itu, ya jadi kita dalam Al-Quran pun terlanjur berbuat kesalahan, maka dzakarallah, pertama langsung ingat dekat Allah, atikir dekat Allah Subhanahu wa taala. Kedua astaghfiru bihi, minta sabur dekat Allah Subhanahu wa taala. Nikah. Jadi mayuti illah rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim min nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wasalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Nabi ben para siddiqin, ben para syuhada, ben para salihin, kan itu adalah sebagus-bagusnya kancah. Sebagus-bagusnya kancah. Makanya ketika di dunia semakin kali itu kita berusaha untuk mendekat kepada orang-orang saleh. Yang itunya semakin kita harus berusaha untuk mencari teman, menjadi kancah yang sekiranya teman itu bisa mengajak kita pada hal yang lebih baik, hal yang lebih bagus. Saya semakin kurang mapan, kemudian nyari kancah saya bisa merubah karakter kita sekoni demi sekoni untuk menjadi baik. Maka insya Allah di akhirat kelak kita akan bersama orang-orang sekadar itu. Agarang ben Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asarang ben para syuhada, asarang ben para sahabat Nabi, ben asarang ben para salihin. Aisyah adabu, Aisyah radhiyallahu anha tabu annaha qalat man ahabba Allah ta'ala aktsara dzikruh. Ciri-ciri orang yang senang dekat Allah, pertama orang yang takdim, taat dekat Allah, kali itu tentunya memiliki ketakdiman, kecintaan yang luar biasa dekat Allah Subhanahu wa taala. Aisyah istri Kanjeng Nabi kata ada man ahabba Allah, pasal orang yang senang dekat Gusti Allah, orang yang sendik permasalahan cinta dekat Allah, maka aktsara dzikruh. Orang yang senang dekat Allah maka dia berbanyak zikir dekat Allah, banyak ingat dekat Gusti Allah. Orang yang banyak senang dekat Allah di permasalahan cinta dekat Allah, permasalahan kagum dekat Allah Rabbul Jalil, maka aktsara dzikruh, ini orang itu akan memperbanyak zikir dekat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa faqratuhu
Wa adapun buahnya manfaat hasillah dari berbanyak zikir dekat Allah, berbanyak ingat dekat Gusti Allah adalah ayyudkarahullahu bi rahmatihi wa ghufrani. Maka kita itu akan selalu diingat oleh Allah, dipandang oleh Allah bi rahmatihi dengan pandangan kasih sayangnya Allah dan pandangan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kan orang yang punya zikir dekat Allah, orang yang punya ingat dekat Allah, maka orang tersebut itu akan selalu diingat oleh Allah dalam pandangan rahmat Allah dan dalam pandangan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kasih pertama. Kemudian wa yudkhilahu al-jannatah. Dia masuk oleh Allah dekat surga Allah. Dia masuk surga Allah dekat surga Allah. Ben basairah ma'a auliyaihi ma'a anbiya'ihi wa auliyaihi, ben nabi-nabi Allah, ben orang-orang yang dikasih Allah, ditimuri Allah, wa yukrimahu bi ru'yati jamalih, dan dimuliakan oleh Allah untuk bisa memandang langsung Allah Subhanahu wa taala. Kan itu. Jadi pun orang yang punya zikir ke Allah, punya zikir, maka apa? Orang yang senang ke Allah nikah ciri-cirinya adalah banyak zikir dekat Allah. Buana kepada Allah bakal mengingat kita. Kita akan selalu dipandang oleh Allah dalam pandangan rahmat Allah, dalam pandangan pengampunan dari Allah, dan kita dimasukkan oleh Allah ke surga Allah bersama dengan nabi-nabi Allah, bersama dengan wali-wali Allah, dan kita dimuliakan oleh Allah biru yati jamalih, dengan melihat keindahan dannya Allah Subhanahu wa taala. Agama tempat yang ngolati Allah SWT Allah. Jadi semuanya nikmat-nikmat surga yang dibayangkan di surga gak linto. Kita itu akan memiliki 40 istri bidadari, yang saya kata semua yang kita punya itu luar biasa. Kemudian rumah kita itu sejauh mata memandang dek panah-panah. Itu kan kita bisa memandang Allah Subhanahu wa taala benika sarang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berdua, kebanikah orang pasal orang yang senang dengan Kanjeng Nabi. Man ahabba sunnati wa man orang yang senang dekat Kanjeng Nabi, wa man ahabba Nabi alaihi wasallam, pasti orang yang senang dekat Kanjeng Nabi, cinta dekat Kanjeng Nabi, aktsara minas salati alaihi. Nah ini kan orang yang sendik permasalahan senang dekat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka orang tersebut adalah aktsara minas salati alaihi, berbanyak mabinya as-shalawat dekat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita pun senang dengan Kanjeng Nabi, pun cinta dengan Kanjeng Nabi, maka perbanyaklah sholawat dengan Gusti Kanjeng Nabi. Wa tamratu buwanah. Nah, ini kan buwanah punya sholawat dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gimana kan al-wusulu ila syafaatihi. Nah, ini kan nyampe dek ke syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nyampe dek pertolonganipun Gusti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nyampe dek pertolonganipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tolong ben Kanjeng Nabi padangin syafaat ben Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikeluan kita datang ke Gusti Allah dengan banyak dosa, dengan banyak kesalahan, kemudian kita bisa ngalah Nabi Muhammad, kita bisa menyenang Nabi Muhammad, bisa membungah Nabi Muhammad, mensenang Nabi Muhammad, maka insya Allah kita akan sampai pada makom oleh syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa suhbatahu fil jannah, dan menjadi sahabat Nabi bolong ben Kanjeng Nabi fil jannah ning surga Allah. Nikmat mana lagi yang kita bayangkan selain dari eka bolong ben Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kulaku ning surga Allah. Ini kan nikmat sebungkul. Makanya kita agak itu dalam rangka melemahkan itu adalah bentuk pembelajaran kita untuk selalu menyebut Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaku ya dikir juga dekat Allah, malah tumbuhlah dalam hati kita ketaatan dekat Allah dan ketaatan dekat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tumbuhlah kecintaan dekat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena perjuangan Nabi Muhammad ini luar biasa. Perjuangan Nabi Rasulullah ini luar biasa. Mun kita lupa sholawat dekat Kanjeng Nabi, lupa dekat Rasulullah, maka kita lupa de jalan bener menuju surga Allah. Man nasiya sholata alayya faqad akhta'a tariqal jannati bin Nabi. Pasti ada orang yang lupa ke aku imam sholawat dekat Rasulullah, dekat sengkok dekat Kanjeng Nabi, faqad akhta'a tariqal jannah, maka dia itu lupa terhadap jalannya surga. Lupa
dari cina suara kemangkan aku minta tolong kapan jenengan setuju cek payah, cek capek, cek bosan untuk sholawat untuk memperjuangkan sholawat malam sholawatan, makin sholawatan boleh, minggu depan sholawatan boleh, cek bosan karena kita kata butuh dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan kita selalu dirindukan benar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita balas kerinduan Rasulullah dengan sholawat yang kita lantunkan, dengan zikir yang kita bacakan sehingga malam ini, detik ini kita bikin senang Rasulullah bikin bangga Rasulullah bikin bunga Rasulullah ibadah wana apa boleh lebih raja tempengnya penting ben bunga Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bunga dekat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Summa ila arwahi sadatina Abu Bakar As-Siddiq Umar Utsman wa Ali